Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan. Mari buka Alkitab saudara, saya akan mengingatkan kepada kita. Ya, kita mau kembali, bahasanya flashback lah saudara-saudara ya. Kita mau melihat sedikit bagaimana Allah berkarya dengan luar biasa dalam hidup saya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kita baca ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Saya tidak bisa lihat muka saudara, tapi dari bodinya saya pasti kenal saudara. Lupa bawa kacamata terus. Tapi nggak apa-apa, saya masih ciren. Oke, haleluya. Ayat yang keempat dan ayat yang kelima dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama sudah dapat. Kita baca bersama-sama 2-3. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, setelah Yesus bangkit, ada 40 hari. Setiap hari Yesus menjumpai murid-murid selama 40 hari. Mereka bersekutu di satu tempat, Yesus bisa hadir. Ada satu momen di mana mereka sementara sedang berdoa bersama-sama, tiba-tiba Yesus ada di situ. Yesus hadir bersama dengan murid-murid. 40 hari adalah waktu di mana mereka berhubungan lebih intens lagi dengan Tuhan. Allah mengingatkan mereka, Yesus menasehati murid-murid, dan banyak hal yang Yesus sampaikan. Salah satunya adalah kalimat ini, saudara-saudara. Jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi nanti dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Kenapa pesan ini Yesus berikan kepada murid-murid? Karena murid-murid akan menghadapi satu situasi yang lebih berbahaya lagi di kemudian hari. Akan ada pelayanan-pelayanan besar yang dihadapi oleh Petrus. Akan banyak pelayanan-pelayanan besar yang akan dihadapi oleh Yohanes. Murid-murid tidak mampu berjalan sendiri tanpa Roh Kudus ada bersama dengan mereka. Roh Kudus harus dicurahkan sehingga mereka akan tersebar nanti di berbagai tempat untuk menyaksikan karya Kristus. Artinya, Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah itu tahu persis sesuatu yang akan engkau hadapi di depan. Sehingga pada waktu dia mau terangkat ke sorga, dia sudah menjanjikan sesuatu kepada kita. Engkau harus tinggal di Yerusalem. Jangan pergi dari Yerusalem sampai janji itu digenapi. Setelah perikop ini selesai, baru ada perikop selanjutnya dalam Kisah Para Rasul juga dikatakan, pada waktu mereka sementara sedang berkerumun. Pesan ini, saudara-saudara, Yesus sampaikan kepada murid-murid, tetapi saudara lihat respon dari murid-murid sesuatu yang aneh. Ayat berikutnya mereka langsung ngomong begini, Tuhan, maukah engkau memulihkan Israel ini? Yesus berpesan, jangan tinggalkan Yerusalem sampai Roh Kudus dicurahkan.
Tapi mereka berpikir, apakah Tuhan mau meninggalkan mereka dan membiarkan mereka dengan kondisi Israel yang masih dijajah oleh Romawi pada waktu itu? Tuhan, maukah Engkau memulihkan negeri ini? Tuhan akan memulihkan negeri ini lewat murid-murid. Dan saya juga mau berkata, Tuhan akan memulihkan Indonesia lewat saudara. Amin. Tapi syaratnya satu, engkau harus penuh dengan Roh Kudus. Kalau engkau tidak penuh dengan Roh Kudus, engkau tidak akan kuat. Karena tantangan di depan itu besar, saudara-saudara. Masalah yang akan saudara hadapi di depan itu adalah masalah yang luar biasa. Nanti kita akan lihat bersama bagaimana Roh Kudus itu sesuatu yang sangat penting sehingga pesan ini luar biasa spesial. Yesus katakan, jangan tinggalkan Yerusalem. Setelah hari ini, mulai besok kita akan berdoa di tempat ini setiap malam. Walaupun banyak gereja berkata, Roh Kudus sudah dicurahin, ngapain lagi kita masih nunggu-nunggu? Memang Roh Kudus sudah dicurahkan, saudara-saudara. Tapi kita mau hidup kita terus dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu yang akan memampukan kita untuk kita tetap kuat menghadapi banyak situasi di depan. Bukan hanya tantangan untuk bangsa dan negara ini. Untuk kehidupan sehari-hari saudara akan hadapi. Tantangan dalam usaha, tantangan dalam berumah tangga. Saudara pikir rumah tangga tidak ada tantangan? Oh, akan ada tantangan dalam rumah tangga. Akan banyak masalah yang saudara hadapi. Tapi solusinya cuma satu, Roh Kudus. Saat Roh Kudus ada bersama dengan saudara, saudara akan lihat ada kekuatan yang Tuhan akan beri dalam hidup saudara. Ini adalah sebuah jaminan yang Tuhan siapkan. Tuhan tahu persis bahwa saya dan saudara ini, sorry saya pakai bahasa ini, hanya seonggok tanah liat, saudara-saudara. Apa sih yang kita bisa banggakan? Ini cuma aksesoris aja. Luar ini hanya aksesoris. Tapi saudara pernah lihat pemakaman kan? Saudara pernah hadir dalam pemakaman? Pendeta selalu berkata begini, manusia diciptakan dari debu dan tanah, dan dia akan kembali kepada debu dan tanah. Kita ini hanya seonggok tanah liat. Tapi ini, semionatan ini menjadi berarti karena ada Roh Kudus di dalamnya. Saudara lihat ya, bagaimana Paulus ngomong begini. Ayo buka Alkitab saudara. Dalam 2 Korintus pasal 4, ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. Baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2 Korintus 4 ayat ke-7 ya. Yuk, lihat ke depan kalau belum dapat Alkitab saudara. 2, 3, tetapi nah, Paulus bisa berkata begini, tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Harta yang ada dalam bejana tanah liat ini. Yesus akan hadir dalam hidup saudara. Roh Kudus ya, yang menggantikan posisi Yesus waktu itu. Yesus terangkat ke sorga, tapi firman Tuhan katakan dia mengirimkan rohnya. Dia menggantikan posisi Yesus dalam dunia ini, yaitu Roh Kudus. Dan Paulus katakan, harta ini kami punya dalam bejana tanah liat. Perhatikan kalimat ini, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saudara, kita ini gak ada apa-apa tanpa Roh Kudus. Oleh sebab itu pesan Yesus jelas kepada murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena kita ini gak ada kekuatan yang lebih yang kita miliki. Kita hanya tanah liat yang tidak ada artinya apa-apa. Harta itu Tuhan mau berikan kepada saudara. Roh Kudus itu
harta yang terindah itu yang akan diberikan kepada saudara. Jadi kalau saya boleh artikan seperti ini, manusia tanpa Roh Kudus, dia hanya seonggok tanah yang tidak punya kekuatan apapun. Tapi seonggok tanah ini akan menjadi sesuatu yang berarti pada waktu Roh Kudus ada di dalamnya. Saudara akan menjadi berharga, saudara akan bernilai pada waktu Roh Kudus itu termeterai dalam hidup dan tinggal dalam hati. Apa kekuatan yang Roh Kudus akan berikan kepada saudara? Lihat ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Perhatikan baik-baik. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak tinggal sendirian. Kami dihempas, namun tidak binasa. Yang percaya katakan amin. Kalau ada di antara saudara yang hari-hari ini merasa saudara ditindas, hari-hari ini saudara merasa saudara terjepit, hari-hari ini saudara merasa saudara nggak tahu harus berbuat apa. Dan kalau saudara menjadi orang yang putus asa, pertanyakan diri, apakah roh itu masih bertahta dalam hidup? Kalau saudara mencoba dengan kekuatanmu sendiri, sehari, 2 hari, saudara bisa sukses. Saudara oke, saudara nggak ada masalah, saudara fine-fine saja, nyaman-nyaman saja. 1 hari, 2 hari. Tapi berapa lama daging ini akan kuat, saudara? Satu saat saudara akan berontak. Satu saat saudara akan marah. Tapi pada waktu roh itu ada, tetap tinggal dalam hidup. Ayat ini akan jadi bagian yang tidak akan pernah hilang dalam hidup saudara. Aku boleh ditindas, tapi tidak akan pernah terjepit. Aku boleh habis akal, tapi aku tidak akan menjadi orang yang putus asa. Karena kita tahu pengharapan kita dalam Yesus, dan pengharapan itu tidak akan pernah mengecewakan saudara. Orang boleh aniaya kita, namun saudara tidak pernah merasa saudara sendiri, karena roh itu akan terus menghibur. Haleluya. Itu dahsyatnya Roh Kudus. Jadi kalau hari-hari ini ada orang yang belum tahu tentang Roh Kudus, orang Kristen yang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, saya mau katakan sangat disayangkan sekali. Kalau saudara mau coba dengan kekuatanmu sendiri, sangat disayangkan sekali. Karena setiap keberhasilan kita, kesuksesan kita, itu bukan karena kita hebat. Saya ulangi, dengar baik. Kesuksesan dan keberhasilan kita, itu karena campur tangan Tuhan. Dengan tanda kutip, campur tangan Roh Kudus dalam hidup. Kita bisa sehat hari ini, kita bisa kuat hari ini, kita bisa sukses hari ini, kita bisa berhasil hari ini. Itu bukan karena kita hebat. Tapi saya mau ingatkan kepada saudara sore hari, karena Tuhan menolong setiap kita. Roh Kudus memampukanmu. Roh Kudus yang akan membuat engkau tetap tinggal di dalam kemenangan yang Dia janjikan buat saya dan saudara. Perhatikan, sampai seorang Raja Daud saja bisa menyampaikan kalimat ini, saudara-saudara. Dalam Markus pasal yang ke-12, ini disadur atau ditulis kembali. Ini adalah perkataan dari seorang Raja Daud. Markus pasal 12 ayat yang ke-36. Markus pasal 12 ayat yang ke-36. Daud sendiri, perhatikan saudara. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata,
oleh pimpinan Roh Kudus. Jadi pada waktu Daud ngomong itu, dia ngomong atas urapan, dari urapan Roh Kudus. Jadi bukan hanya sekedar ucapan seorang raja, bukan. Tapi Roh Kudus yang mengilhamkan kepada Daud, yang waktu itu adalah seorang raja. Dia berkata begini, saudara, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kaki. Musuh-musuh itu ditaruh di bawah kaki Yesus. Kemenangan itu ada di dalam Yesus, bukan karena Daud. Saudara perhatikan kalimat ini ya. Katamu di sini besar, huruf besar, bukan Daud, Tuhan. Jadi Daud bisa berkata begini, kalau saya menang hari ini, kalau saya sukses hari ini, itu karena saya dekat dengan Tuhan. Karena musuh-musuh saya itu ada di bawah kaki Tuhan. Dengan kata lain, simpelnya keberhasilan saya, kemenangan saya, kesuksesan saya karena Tuhan yang memberikannya. Kalau ada anak Tuhan hari ini sombong, hati-hati. Hati-hati. Nggak lama, saudara-saudara. Maaf, saya bukan mau jadi hakim, saudara-saudara. Tapi ini fakta. Tuhan menentang orang congkak, tapi Dia akan meninggikan orang yang rendah hati. Tetaplah tinggal dalam kerendahan hati. Di posisi manapun engkau ditempatkan hari ini, percayalah, ini bukan karena saya hebat, ini karena Tuhan. Kalau hari ini saudara diberkati, jadilah saluran berkat. Jangan berhenti kepada saudara. Jangan jadi laut mati. Kalau hari ini engkau memperoleh kedudukan, engkau ada di sebuah jabatan terpenting, pergunakan setiap fasilitas yang diberikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kesuksesan kita, keberhasilan kita itu karena Tuhan. Makanya pesan Tuhan, pesan Yesus kepada murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem. Engkau harus penuh dengan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, jemaat Shekinah harus penuh dengan Roh Kudus. 2024 ke depan akan lebih berat dari 2023 yang kita hadapi. Tapi jangan pernah takut. Allah tidak akan tinggalkan saudara. Roh Kudus akan terus berjalan bersama dengan kita. Bersama dengan Tuhan kita akan lihat perkara-perkara yang dahsyat yang Tuhan akan terus kerjakan dalam hidup. Dan janjinya itu ya dan amin. Orang boleh berkata tidak mungkin. Orang boleh berkata mustahil. Orang boleh berkata krisis dan lain sebagainya. Saudara harus tetap berjalan dari kemustahilan atas kemustahilan. Karena engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tidak menampik saudara-saudara. Memang hari-hari ini sukar. Betul. Krisis terjadi. Betul. Tetapi saya dan saudara pasti dipelihara Tuhan. Itu janji Tuhan. Caranya bagaimana? Melekatlah kepada Tuhan. Sebagaimana pesannya kepada murid-murid. Jangan tinggalkan Yerusalem. Jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Yang terjadi hari-hari ini anak-anak Tuhan, maafkan saya. Kalau sudah diberkati lupa Tuhan. Tidak lagi mau ibadah. Lupakan Yerusalem. Minggu besok masih ada lah. Nanti juga masih ada lah. 10 malam, kan tahun depan juga masih ada. Jadi saya kira selalu bikin doa 10 malam. Tahun depan juga masih ada. Tahun depan juga masih ada. Apain lagi sekarang? Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih sehat, kerja.
Tahun depan saudara mungkin belum tentu bisa berlutut. Jadi kalau hari ini Tuhan kasih kesempatan saudara bisa datang dan nikmati hadirat Tuhan. Jangan tinggalkan Yerusalem. Makanya Tuhan katakan, jangan tinggalkan ibadah-ibadah. Jangan tinggalkan persekutuan-persekutuanmu dengan Tuhan. Yang terjadi kesibukan akan membuat saudara susah untuk bisa membagi waktu lagi. Dulu saudara rajin karena saudara banyak nganggur di rumah, gitu kan. Ya nggak ada kegiatan, makanya ibadah. Kalau sekarang ya ampun padat merayap. Salah satu saya belajar, saya minggu kemarin khotbah di GPD Ora et Labora, hari Minggu kemarin. Ibadah jam 7 pagi. Saudara tahu, Bapak Gembala ada jam berapa di gereja? Ada yang bisa tebak? Bapak pendetanya, gembalanya, 4:30 sudah ada di gereja. Rumahnya bukan di gereja. Ibadah jam 7 mulai, gembalanya 4:30 sudah ada di gereja. Masih berapa jam tuh? 5:30, 5:30, 6:30, 2 jam setengah. Sebelum mulai, pendetanya sudah ada di situ. Kenapa pendetanya 4:30 sudah di gereja? Karena 4:30 sudah ada incing-incing yang datang. Sudah ada jemaatnya yang datang 4:30, padahal ibadahnya jam 7. Saya kan tamu, boleh dong datangnya nggak 4:30 kan? Saya tahu Bapak Gembala udah jalan, karena saya tidurnya di rumah Gembala. Saya di atas, saya datang godak-godak. Nah, Bapak Gembala sudah keluar 4:30 pagi. 4:30 Bapak Gembala keluar, saya baru mandi. Tamu nggak apa-apa kan saudara-saudara. Jadi jam 6 lah saya jalan ke gereja dari rumah pastor. Sampai di gereja jam 6, itu sudah banyak jemaat. Ibadah jam 7. Saya geleng-geleng, ini cuma pemain musik sudah duduk semua, sudah jam 6. Pemain musik udah di musik. Udah nyetel, udah gini-gini. Udah siap, sound sudah oke semua. Lagu udah dinyanyikan. Warta jemaat sudah tayang di depan. Jam 6 itu sudah layar sudah warta jemaat semua. Ini luar biasa sekali di gereja ini. Ibadahnya nggak lama, 1,5 jam nggak sampai selesai ibadahnya. Dalam arti saya lama nunggunya daripada ibadahnya. Karena saya tahu di situ nggak bisa lama-lama. Saya khotbah 1,5 jam kelar, saudara. Bang, selesai. Saya sudah tahu lah. Saya sudah berapa kali khotbah di situ. Kan? Tapi sesuatu yang harus kita belajar. Dari situ kelihatan orang-orang yang antusias mau berjumpa dengan Tuhan. Betul nggak? Betul nggak, saudara-saudara? Maaf, saudara yang terlambat ya. Bukan berarti saudara tidak antusias. Ya, saudara yang dengan Tuhan lah yang tahu. Orang antusias itu kan dari dia datang, saudara-saudara. Coba saudara kalau mau ketemu artis konser, saudara kan jam 5, jam 3 sudah siap-siap. Kalau bisa sudah ada di sana. Jangan sampai saya tidak dapat tempat. Gitu kan? Kenapa saudara begitu mau datang? Karena antusias, mau berjumpa dengan idola. Kita mau berjumpa dengan Tuhan. Kadang-kadang jam 5 baru mandi. Oh, haleluya. Jam 9 ibadah minggu, jam 9 baru mandi. Kadang-kadang seperti itu. Apalagi yang tinggalnya cuma di belakang gereja gitu kan. Daripada yang tersinggung, lebih baik saya yang tersinggung kan gak apa-apa. Nanti kalau saya ngomong di sebelah, Bapak Aris di sebelah. Gak enak kan? Kalau saya bilang sebelah situ ada Ibu Eni, ada Ibu Lydia sebenarnya. Saya gak enak jadinya. Jadi yang di belakang gereja aja lah, paling gampang.
Dari situ ketahuan bagaimana kita antusias mau berjumpa dengan Tuhan, saudara-saudara. Dan biar hati saudara yang menjawab, apakah engkau tetap punya antusias berjumpa dengan Tuhan? Karena pesan Tuhan, jangan tinggalkan Yerusalem. Kita harus tetap punya kerinduan yang dalam. Sekali lagi, Roh Kudus sudah dicurahkan, saudara-saudara. Roh Kudus sudah diberikan. Tapi maukah engkau buka hati dan terima Dia untuk memimpin hidupmu? Ingat, kita punya kemauan loh. Kita punya hak. Saudara mau dipimpin atau tidak? Saudara mau dengar firman atau tidak? Itu kan hak kita, saudara. Saat firman disampaikan, saudara mau terima atau tidak, itu hak saudara. Saudara mau percaya dengan khotbahnya pendeta itu atau tidak, itu hak saudara, kan begitu. Pada waktu Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kamu harus tinggal di Yerusalem sampai janji itu digenapi. Silakan mereka mau percaya atau tidak. Terbukti bukan. Dari 500 orang yang hadir menyaksikan Yesus terangkat pada waktu itu, 500 orang ini menanti di Yerusalem, di loteng Yerusalem. Saya nggak tahu loteng itu gedenya seberapa itu. 500 orang loh kumpul. Kayaknya lebih gede dari tempat ini. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga terseleksi kan. Ngapain juga nongkrong doa-doa di sini. Capek, nggak turun-turun, nggak datang-datang juga tuh Roh Kudus. Alkitab menuliskan dari 500 sisa berapa? 120 orang. Artinya 300 berapa? 80 tereliminasi. Dari yang percaya dan yang tidak percaya, lebih banyak yang tidak percaya. Sekali lagi, saya bukan mau jadi hakim, tapi ini fakta. Saya nggak tahu dari sekian banyak orang yang duduk di sini, berapa persen yang percaya? Berapa persen yang dengerin begini? Alah terserah ngomong apa, karep-karepmu. Tapi karena saya hamba Tuhan, saya akan terus kumandangkan tentang firman kepada saudara. Mau saudara percaya tidak percaya, itu urusan saudara. Tanggung jawab saya di hadapan Tuhan selesai. Tapi ini kebenaran. Dari 500 hanya sisa 120 orang. Tapi sore menjelang malam hari, saya mau mengingat, saudara tidak akan kuat menghadapi hari-hari kalau engkau tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau Roh Kudus tidak menguasai hidup. Daud saja seorang raja, sukses, berhasil, memiliki segala-galanya. Dia bisa berkata, itu semua karena Tuhan, bukan karena saya. Itu karena saya melekat dengan Tuhan, dan musuh-musuh saya ditaklukkan oleh Tuhan. Ingat, Salomo berkata apa? Jika Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, musuh orang itu pun diperdamaikan dengan dia. Orang boleh nyakitin kita, orang boleh musuhin kita, orang boleh gak suka dengan kita. Tapi kalau saudara melekat dengan Tuhan, nanti Tuhan yang sentil sedikit hati orang. Jangan marah-marah sama anakmu. Selesai. Damai. Beres. Kalau saudara menghadapi klien yang, waduh, ini orang agak susah banget orang ini, nggak bisa ditembus. Berdoa, katakan Tuhan, aku menghadapi orang ini. Aduh, hatinya nggak bisa ditebak Tuhan. Tuhan yang beresin. Ya, ini janji Tuhan. Tuhan, firman yang bilang, melekatlah kepada Tuhan. Amin. Amin.
Roh Kudus memampukan saudara untuk tetap kuat menghadapi situasi apapun. Roh Kudus akan membuat saudara terus dipromosikan naik. Karena itu janji Tuhan buat kita. Yohanes pasal 14 ayat 26, firman Tuhan berkata begini. Perhatikan baik-baik. Janji Tuhan itu Tuhan katakan begini. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus. Nih, perhatikan baik-baik ya. Harta itu, Roh Kudus itu yang akan menghibur saudara itu yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan. Perhatikan baik-baik. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Roh Kudus adalah guru yang sangat luar biasa. Dia akan mengajarkan segala sesuatu. Saudara yang ngerti apa-apa, berdoalah. Minta Roh Kudus, beri aku hikmat untuk aku bisa mengerjakan bagianku yang enggak aku ngerti. Roh Kudus akan menjadi guru dan mengajarkan kepada saudara. Kalau istri mulai cerewet dan saudara nggak tahu lagi harus berbuat apa, saudara berkata, Tuhan terima kasih untuk makhluk yang luar biasa ini. Beri aku hikmat, didik aku Tuhan untuk menghadapi. Itu angannya apa ya? Ibu-ibu kalau melihat bapak-bapak yang keras kepala itu, yang sudah batu, sudah lebih dari batu lah. Ada Roh Kudus berdoa, Tuhan, saya nggak tahu ini diciptakan dari tanah liat, tanah sengketa, saya nggak tahu gitu. Tapi Roh Kudus mampukan saya. Ada lu artinya saya lihat di sosmed. Kalau kamu, berarti kamu dibuat dari tanah sengketa, katanya gitu saja. Ada yang dibuat dari tanah kuburan, ampun. Ada aja orang-orang itu bisa aja bikin kalimat-kalimat gini. Roh Kudus itu bisa jadi guru. Guru itu mengajar, mendidik. Saat muridnya nggak tahu ngerjain soal, ya cuma bisa guru yang diandalkan. Coba waktu kemarin online, bapak-bapak, ibu-ibu semua sudah pusing, aduh jadi guru. Kok kayak ngene sih, aduh pusing. Telepon gurunya, piye ini gak ngerti. Nah, cuma guru sudah yang bisa tahu. Walaupun guru juga lihat buku catatan sih. Roh Kudus bisa kasih solusi yang terbaik. Jadi kenapa saudara harus tinggal di Yerusalem? Kenapa kita harus terus dekat dengan Tuhan? Kenapa kita tidak boleh meninggalkan jam-jam ibadah kita? Karena dalam ibadah itu ada hadirat Tuhan yang akan Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Supaya kau tetap kuat menghadapi hari-harimu ke depan. Roh Kudus akan mengajar saudara. Akan mengingatkan. Di sini karena akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Jangan tinggalkan ibadah. Saya berdoa saudara sukses. Saya berdoa saudara diberkati. Tapi saya tetap berdoa saudara tidak tinggalkan Tuhan. Ingat ada firman Tuhan berkata, kalau tangan ini membuat aku harus ke neraka lebih baik, penggal tangan ini. Kalau mata ini membuat engkau tidak bisa masuk surga, lebih baik mata ini dicongkel aja. Kalau bahasa seremnya ini kayak gitu ya. Tapi enggak juga saudara, karena kenapa kamu potong ini? Karena ini membuat saya berdosa Pak Pendeta.
Nah ini bodoh gitu. Jangan sampai ada jemaat sekina nanti telepon pendetanya, kenapa? Dia potong tangannya om. Karena tangannya bikin dia masuk neraka katanya. Kalau tanganmu suka tempeleng orang, karakternya yang diberesin, bukan tangannya yang dipotong. Banyak orang salah persepsi dan dia. Setialah dengan Tuhan, nantikan Tuhan, rohnya dicurahkan buat saudara-saudara. Dia naik ke sorga karena dia menjanjikan Roh Kudus, dan roh itu sangat penting buat saya dan saudara. Penuhlah dengan Roh Kudus, maka roh itu akan membuat saudara menjadi orang-orang yang itu. Jangan berpikir salah saudara-saudara. Nanti kalau saya dipenuhkan dengan Roh Kudus, saya nggak bisa lagi jadi nggak bisa ketemu dengan besti, nggak bisa nongkrong lagi. Terus kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara jadi orang lain gitu. Saudara kalau jalannya beda, saya penuh dengan Roh Kudus. Enggak gitu juga kali. Enggak. Roh Kudus enggak membuat saudara jadi budak seperti itu, enggak. Saudara penuh dengan Roh Kudus enggak akan jadi orang aneh. Saya ngeri gak gaul dengan dia, om. Kenapa? Sedikit-sedikit roh. Nah, ini yang masih biasa kayak gitulah saudara. Hati-hati, saudara juga harus ngerti kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus itu nggak membuat saudara jadi orang aneh. Kan ada loh orang, kenapa nggak mau ikut doa? Nggak mau om, bahaya. Nanti kalau saya penuh dengan Roh Kudus, aneh jadinya kayaknya. Nanti sedikit-sedikit lama-lama. Kok jadi lama? Hati-hati saudara-saudara. Enggak. Roh Kudus enggak membuat saudara jadi orang aneh. Justru saudara pada waktu engkau dipimpin oleh Roh Kudus, saudara akan lihat bagaimana saudara menjadi orang yang memiliki cakrawala yang berbeda. Saudara akan punya pandangan yang berbeda. Orang yang dipimpin oleh Roh, nanti kita akan belajar selama 10 hari saudara. Setiap malam saudara akan disampaikan renungan firman Tuhan tentang Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus akan membuat saudara menjadi bijaksana. Roh Kudus akan mengubahkan orang menjadi orang yang kasar, jadi lembut. Bukan jadi orang aneh. Sedikit saja. Lihat Roma pasal 8 ayat 15. Roma pasal 8 ayat 15. Sedikit lagi saudara-saudara, saya akan akhiri. Di beberapa waktu ini kita mau menyembah Dia. Haleluya. Roma 8 ayat yang ke-15. Yuk kita baca bersama-sama dengan suara keras. 2, 3. Sebab kamu tidak menerima roh yang membuat kamu menjadi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu. Oleh roh itu kita berseru. Tuh, perhatikan. Roh yang akan diberikan kepada saudara itu bukan roh perbudakan. Kalau di sini roh perbudakannya, rohnya huruf kecil. Kalau saudara belajar ilmu-ilmu lain, nah itu roh yang memberi saudara, memperbudak saudara. Kapan suruhan? Sudah belum? Hah? Sudah? Sudah apa belum? Orang bingung kalau seruan harus mandiin keris lah, kasih itu. Itu kan diperbudak saudara. Saudara sendiri jarang mandi, saudara mandiin keris. Aneh ini. Harus kasih, ini kalau nggak dikasih rokok om, ngamuk. Saya bingung, ada lagi roh ngerokok. Ini rohnya siapa? Roh yang dijanjikan Tuhan, Roh Kudus itu nggak ada kayak gituan. Saudara nggak perlu harus ngasih dia. Tapi kalau kamu penuh Roh Kudus, kamu ngasihnya bukan 10% atau 20%.
Siapa yang ngajarin itu? Nggak ada kayak gitu. No, nggak ada. Bukan roh perbudakan. Tapi saudara perhatikan di sini, janji Tuhan, tetapi kamu akan menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Bahkan ada firman Tuhan berkata begini, kalau kamu anak, kamu adalah anak gadis. Roh itu justru yang akan membuat saudara mendapat sebuah label. Engkau anak Allah. Dan saudara akan jadi ahli waris. Karena roh itulah maka kita bisa memanggil dia ya Abah, ya Bapa. Ada sebuah kedekatan hubungan yang lebih intim lagi. Gus Dur pernah ngomong begini. Gus Dur, orang yang paling dekat dengan Tuhannya itu adalah orang Kristen. Ya. Karena dia panggil, kalau mau salahin jangan salahin saya, nggak apa-apa dia dekat. Salahin Gus Dur. Kan orang Kristen itu kalau manggil Tuhannya Bapa. Orang Hindu Buddha masih Om. Jauh kan Om. Orang Kristen Bapa. Orang Muslim lebih jauh lagi pakai Toa. Kata Gus Dur ya. Jadi lebih dekat orang Kristen. Dan saudara, Alkitab menuliskan kita bisa memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Karena roh itu diberikan kepada saudara. Saat saudara berlutut, saat saudara dalam sebuah tekanan, saudara menghadapi situasi yang tidak nyaman, saat orang lain membuli saudara, ngomongin saudara, berbuat apapun, kita punya Bapa yang selalu standby 24 jam. Saudara hanya lipatkan lutut dan panggil dia Bapa. Roh Kudus itu langsung jadi sebuah sambungan, nyambung, langsung connect. Saudara langsung bisa menikmati hadiratnya dalam hidupmu. Kalau nggak ada Roh Kudus, kayak lama, kok nggak koneksi. Kalau hari-hari ini jaringan saudara sudah mulai error, kalau jaringannya sudah mulai error, nggak bisa connect lagi. Ayo aktifkan lagi. Dia tetap Allah yang sama yang menanti saudara. Dia Allah yang sama yang tetap menanti saudara untuk memberi kekuatan yang baru dalam hidup saudara. Ingat, saya pernah sampaikan kepada saudara, buat Tuhan memberkati kita itu mudah. Buat Tuhan melakukan sesuatu yang besar bagi hidup saudara itu gampang. Tapi bagaimana kita mempersiapkan diri dengan baik, itu yang terpenting. Siapkan wadahnya, pasti Tuhan akan memberikan apa yang diperlukan itu dengan baik. Karena kalau wadahnya tidak siap, saudara akan chaos, saudara akan hancur. Alkitab katakan saudara akan terbabit. Saudara akan terhempas. Hari-hari dekatlah dengan Tuhan. Minta rohnya menguasai engkau. Tundukkan kepala saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Segala sesuatu masalah yang saudara hadapi, percayalah kita punya Tuhan yang hidup. Bapa, kau mendengar, tenang. Dan dia pasti memberi solusi. Dia pasti memberi jalan keluar. Karena dia tidak akan pernah tinggalkan saudara sendiri. Dia akan memimpinmu, dia akan menuntunmu, dia akan menggendongmu.
Dia akan membuat engkau terbang kembali. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang dahsyat. Terima kasih Tuhan untuk segala apapun yang kami hadapi. Karena kami percaya kami tidak sendiri.